bisa terjadi. Kami janji tidak akan mengulanginya lagi. Manusia boleh menentukan batas tanah, tapi jangan pernah melampaui batas rasa hormat. Di hutan ini, setiap ucapan adalah doa, dan setiap keangkuhan akan dibayar dengan nyawa. Karena Meratus tidak pernah tidur. Panas banget sih. Kapan sih selesainya? Ya nih, hutan kayak gini mah mending ditebang aja semua pohonnya. Oh, udah deh, ambil sampahnya. Alika, jaga ya mulutnya. Kita tuh di sini cuma tamu. Ya nih, Rip, ingetin tuh teman kamu. Udah, pasang aja patoknya. Nggak usah dengerin mereka. Di sini tuh nggak ada apa-apa. Kalian ngerasa nggak sih kayak ada yang ngikutin gitu? Udah pundak aku juga sakit nih. Berat banget. Salah, perasaan kalian aja itu. Ayo cepet jalan. Kalian kenapa? Tenang, duduk dulu. Tadi aku lihat bayangan hitam, Jan. Padahal aku di rumah sendiri. Aku juga pintu diketok terus. Apa karena kalian kemarin latah di hutan? Alah, halusinasi kalian aja itu. Bakal aku buktiin kalau pikiran kalian itu gak benar. Rif, kamu kenapa sih? Baru kemarin loh kamu nantangin ke hutan sendirian. Sekarang jadi kayak gini kan kondisinya. Kita ke dokter yuk. Gak usah, aku cuma kecapean aja. Masuk angin doang ini. Tapi kamu sampai muntah-muntah, Rip. Jujur deh, kamu balik lagi kan ke hutan semalam sendirian? Kamu jangan mulai deh hubung-hubungin sakit aku sama hutan itu. Aku cuma mau buktiin ke kalian kalau pikiran kalian itu cuma sugesti. Buktinya aku balik, aku gak kenapa-kenapa. Cuman faktor cuaca aja ini. Assalamualaikum, Kek. Waalaikumsalam. Jadi gini, teman kami sakit setelah dari hutan dan yang lain diganggu. Hutan Meratus itu bukan siapa yang paling berani, tapi siapa yang tahu cara menghargai. Teman kalian itu bukan sakit di badannya, tapi jiwanya yang sedang ditarik. Terus gimana caranya biar mereka bisa tenang, Kek? Iya, Kek. Bagaimana ini? Tolong sekali bantu kami. Hanya ada satu cara, bawa dia ke sana, lalu minta maaflah dengan tulus, dan cabut patok yang sudah kalian tanam dengan aku itu. Baik, Kek. Terima kasih banyak ya. Rip, dengerin kita sekali ini aja. Kakek bilang kalau kamu harus minta maaf langsung di sana. Aku bilang enggak ya enggak. Aku gak bakal sujud-sujud di depan pohon itu cuma gara-gara aku lagi demam. Kalau mau kalian aja sana, kalau kalian mau jadi orang yang primitif. Kami cuma bisa minta maaf. Kami salah. Kami gak hormat. Kami janji tidak akan mengulanginya lagi. Nak, hanya maafmu lah yang bisa menyembuhkan. Enggak, aku nggak akan percaya. Ya sudah, saya tidak bisa menolong orang yang tidak ingin menyelamatkan dirinya sendiri. Tidak ada yang perlu diselamatkan. Kata mereka, ini kutukan. Lucu.
Itu cuma sugesti mereka yang gak bisa dijelasin pakai logika. Aku sakit karena demam, bukan karena hutan itu. Besok bakal aku buktiin ke mereka kalau ketakutan mereka itu omong kosong. Lihat, aku sembuh sendiri kan. Ayo ke hutan lagi, aku buktiin perkataan kakek tua itu salah. Aku nggak mau ikut ah. Aku juga nggak mau ikut ah. Aku juga gak mau ikut ya. Ih, Audrey ayo ikut, aku penasaran. Kalian gak mau ikut, bakal aku buktiin ke Alika dan Audrey aja. Wah, Roh Meratus, mana yang katanya marah? Katanya kamu yang berkuasa di sini. Tunjukin diri kamu kalau emang kamu yang berkuasa di sini. Stop Riva, jangan buat Roh Meratus marah lagi. Audrey, kamu lihat sendiri kan, Roh Meratus itu nggak berani nampakin dirinya. Terus kamu masih percaya? Dasar orang bodoh. Tapi Riva, apa salahnya kita menghormati yang sudah menjadi kepercayaan di sini? Jangan mau dibodohi sama kakek tua kampungan itu, Audrey. Tapi kata Riva ada benernya juga loh. Buktinya dia nggak nampakin dirinya. Apa dia beneran nggak ada ya? Aduh Alika, kamu jangan terharu sama omongan si Riva ini dong. Ya udah, kalau misal kalian gak percaya sama Roh Meratus itu, aku mending pergi sendiri lah. Dasar Audrey, mau aja dia dibodohi sama kakek tua itu. Ya udah, mau nunggu berapa menit di sini? Kita tunggu 15 menit. Kalau memang Roh Meratus itu nggak muncul, berarti benar adanya kalau teman-teman kita itu sudah dibodohi sama kakek tua. Udah 15 menit nih, mana? Roh Meratusnya nggak muncul. Berarti memang benar penyebab kita sakit dan merasa terganggu itu bukan karena roh gak jelas itu. Yaudah Rif, kita pulang aja yuk. Minta maaf atau ikut kami. Alika, kamu kenapa? Anjani, buka pintunya. Tolong aku, Anjani. Riva, ada apa? Alika, jangan, Alika. Alika, kenapa? Duduk dulu. Tadi Alika ke rumahku, tapi dia nggak kayak Alika. Enggak, dia bukan Alika. Maksud kamu, Alika kesurupan? Iya, dan dia menyuruh aku untuk minta maaf atau aku harus ikut dengan dia. Tuh kan, udah aku bilang, pasti Roh Meratus semakin marah karena kelakuan kalian. Kan kakek bilang kalian harus minta maaf kepadanya. Iya, aku salah Jan, aku hilaf. Sekarang ayo kita minta maaf kepadanya. Ayo ikut aku ke hutan. Tapi bagaimana dengan Anjani, Ripa, Ada apa, Ica? Alika meninggal. Hah? Bagaimana bisa? Aku juga nggak tahu. Sekarang ayo kita melayat. Alika. Alika, bangun Alika. Maafin aku. Ripa, sudah. Kasihan Alika. Kamu harus ikhlas. Ya Riva, mau nangis kenceng apapun sekarang udah gak ada gunanya. Alika udah pergi. Semua ini salah aku. Penyebab Alika meninggal itu karena aku. Andai aja aku minta maaf kepada Roh Meratus, pasti Alika masih hidup sekarang. Iya, memang seharusnya kalian minta maaf kepada Roh Meratus. Tolong besok antar aku untuk minta maaf kepada Roh Meratus. Aku gak nyangka si Alika ninggalin kita secepat ini. Iya, aku kira kehidupan kita akan kembali seperti biasa karena Roh Meratus udah gak ngeganggu kita kan. Udah gak apa-apa, mungkin emang ini jalannya. Ripa nih kemana sih? Apa jangan-jangan dia kabur karena gak mau minta maaf pada roh itu? Ica, kita gak boleh berburuk sangka. Siapa tahu Riva udah ke hutan duluan. Ya Ica, jangan berburuk sangka seperti itu. Ayo kita langsung hutan aja yuk. Pasti Ya. dia udah di sono nungguin kita. Wah, si Riva mana ya? Jangan sampai perkataan Ica benar. Coba kita cari di sana. Ayo. Jangan, Ica. Hah? Itu kaki bukan? Mana?
Mana? Itu, kenapa? Kenapa ini bisa terjadi? Ini adalah akibat jika tidak menghormati keyakinan yang sudah ada. Pasti teman kalian itu sudah diculik oleh orang itu. Kek, Karena dia belum memaafkan. Kek, kami harus bagaimana? Bantu kami. Saya tidak bisa melakukan apa-apa. Karena pasti Roh Meratus itu sudah puas. Karena manusia yang tidak memaafkannya sudah mati di tangan. Rifa. Keangkuhan adalah batas yang tak bisa dimanfaatkan oleh alam. Meratus tidak butuh pembuktian. Ia hanya butuh rasa hormat.